Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bi iqamatis sholati allati hiya imaduddin, walladzi amarna bi iqamatil haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan wa'idduha liqa'ihi dukhra, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arfa'ul bariyati qadra. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bi taqwallah, usikum wa nafsiya bi taqwallah, usikum wa nafsiya bi taqwallah la'allakum turhamun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama selalu memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala ridhonya, rahmatnya, maunah pertolongannya. Kita bersama-sama dalam kondisi sehat walafiat, panjang umur, dapat memenuhi panggilan Allah sholat Jumat di masjid yang penuh kemuliaan dan keberkahan ini sebagai bukti kekuatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kita mudah-mudahan iman dan takwa itu tetap mampu kita pelihara, kita jaga, kita rawat bagaimanapun kondisi kita, dimanapun kita berada. Mudah-mudahan iman dan takwa itu mampu mengatakan akhir hayat kita semuanya diberikan oleh Allah akhir hayat yang sempurna, yaitu husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Di bulan yang seperti ini sampai 10 hari di bulan Dzulhijjah, saudara kita seiman seagama di seluruh penjuru dunia menjalankan perintah ibadah hajinya. Kita berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berkesempatan menjadi tamunya Allah, Dhaifullah, tamu laki-laki Allah, Dhaifatullah, tamu perempuan Allah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang menjalankan ibadah haji di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang diberikan oleh Allah sehat walafiat, panjang umur, dapat menjalankan syarat haji, rukun haji, wajib haji, dan menyempurnakan dengan sunnah-sunnah ibadah haji, pulang ke tanah airnya mendapatkan predikat haji yang mabrur dan mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika selesainya baginda Nabiuna Ibrahim alaihissalam membangun perisai ibadah haji, mulai dari Mekah dan tempat-tempat ibadah yang lainnya, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, serulah, panggillah seluruh umat manusia di penjuru dunia
dunia untuk mampu melaksanakan ibadah hajinya sebagai kewajiban rukun Islamnya, menyempurnakan rukun Islamnya. Yang terakhir yaitu menjalankan ibadah haji. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya, ya Allah, wahai Allah, apakah suara kami terdengar oleh seluruh makhluk-makhluk Panjenengan, seluruh manusia terdengar wahai Allah? Dijawab oleh Allah, seluruh makhluk-makhluk Allah, seluruh makhlukku manusia semuanya, baik yang berupa di alam arwahnya, baik yang sudah lahir maupun belum lahir, ketika engkau panggil, maka siapa saja yang ketika engkau seru, ketika engkau panggil, menjawab panggilanmu wahai Ibrahim, maka mereka itulah yang berhak memenuhi menjadi tamu laki-lakiku Allah, tamu perempuanku Allah, karena mereka di alam arwahnya mampu menjawab labbaik Allahumma labbaik, kami memenuhi panggilanmu ya Allah, labbaik Allahumma labbaik, kami memenuhi panggilanmu ya Allah, kami memenuhi panggilanmu ya Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa adzin fil nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amin. Wahai Nabi Ibrahim, serulah, panggillah seluruh umat manusia untuk melaksanakan ibadah haji di Makkahul Mukarramah, di tempat-tempat ibadah yang lainnya, Muzdalifah, Mina, Arafah, Sofa, Marwah, dan tempat-tempat yang lainnya. Panggillah. Ada yang berjalan kaki karena dekat dengan kota Mekah, ada yang mengendarai unta dengan sangat kurus dan lemahnya, ada yang ketika beberapa puluh tahun yang lalu kakek nenek kita menjalankan ibadah hajinya sampai 3-4 bulan karena harus naik kapal laut yang begitu lamanya, dan sekarang antara 40 sampai 42 hari menjalankan ibadah hajinya karena transportasi baik ke Mekah, ke Madinah sungguh sangat mudah, hanya 10 jam sudah sampai di Mekah atau di Madinah. Hal yang seperti ini, siapa kira-kira yang mampu memenuhi panggilan Allah? Yang pertama adalah orang yang memenuhi panggilan Allah ketika dipanggil oleh Nabi Ibrahim adalah tidak mesti orang yang kaya, juga tidak mesti orang yang miskin, juga tidak mesti orang yang tua, muda, dan lain sebagainya. Seperti haji di tahun ini, ada yang namanya Mbah Harun dari kota Sumeneb, usianya 119 tahun, haji tertua di Indonesia. Beliau daftar hajinya tahun 2017, porsi hajinya 2046 baru berangkat. Tetapi tahun ini Bapak Menteri Agama dan anggota DPR yang lainnya mencanangkan bahwa haji tahun ini adalah ramah lansia dan berkeadilan, maka usia 80 tahun ke atas atau 85 tahun ke atas didahulukan, sehingga beliau yang mestinya berangkat tahun 2046 berangkat di tahun ini. Bukti bahwa haji adalah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi yang dari kota Bekasi, usianya masih 16 tahun sudah berangkat haji, membadalkan ibundanya yang sudah meninggal dunia, dipanggil oleh Allah berangkat haji bersama ayahandanya karena usianya 16 tahun, karena mewakili ibundanya yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, kita yang belum memenuhi panggilan Allah, tanda-tandanya perlu kita deteksi masing-masing.
Apakah kita betul-betul memenuhi panggilan Nabi Ibrahim atau tidak? Maka caranya mudah. Kalau kita belum mendaftarkan porsi haji yang rata-rata sampai sekarang 25 juta satu orang, berarti saat ini pula, detik ini pula, tahun ini pula kita belum memenuhi panggilan Nabi Ibrahim, belum menjawab panggilan Nabi Ibrahim. Tetapi apabila kita sudah memenuhi panggilan Nabi Ibrahim, sudah mendaftarkan diri dengan cara mengeluarkan uang kita 25 juta satu orang, 50 juta dua orang, maka sudah dapat mendapatkan porsi haji. Berarti kita sudah mendapatkan porsi haji, kita sudah memenuhi panggilan Allah lewat seruan Nabi Ibrahim alaihissalam. Harganya 25 lebih mahal daripada MX, PCX, Vario, bahkan X-Max lebih mahal. Tetapi kadang-kadang kita berani hutang uang untuk membeli motor, membeli mobil, membeli yang lainnya, tapi hutang kepada Allah. Untuk daftar haji kadang-kadang sulit, kadang-kadang eman, kadang-kadang belum memenuhi panggilan Allah. Saat itu berarti hati kita belum memenuhi panggilan Allah yang berupa seruan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lebih-lebih apabila kita sudah memiliki rezeki yang lebih, rezeki yang berlipat ganda. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana lahu sa'ah wa lam yahujja falyakun imma yahudiyan aw nasraniyan." Barang siapa yang memiliki harta yang lebih, memiliki harta yang banyak, tapi belum mendaftarkan haji, belum keinginan untuk mendaftarkan haji, maka apabila harta yang banyak itu belum didaftarkan dirinya kepada Allah, memenuhi panggilan Allah lewat seruan Nabi Ibrahim, falyakun imma yahudiyan aw nasraniyan, maka hendaklah engkau mati dalam keadaan Yahudi atau Nasr. Mengapa dan kenapa? Karena Allah limpahkan harta, bukan dikembalikan kepada Allah. Allah limpahkan uang yang lebih, bukan dikembalikan kepada Allah, tapi hanya untuk kepentingan menuruti hawa nafsunya, kebutuhan sesaat saja, kebutuhan yang lainnya. Padahal kebutuhan ibadah haji lama, begitu lama menunggunya, tapi kita sudah mendaftarkan diri, maka kita sudah memenuhi panggilan Allah. Yang kita khawatirkan kita memiliki harta benda, tapi belum memenuhi panggilan Allah. Kedahuluan kita meninggal dunia, meninggal dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Maksud muslim jamaah Jumat. Oleh sebab itu tanda-tanda haji mabrur menurut Rasulullah SAW, al-mabrur salas. Mabrur itu, haji mabrur itu ada 3. Yang pertama, ifsya'us salam, selalu berkata yang lemah lembut kepada siapa saja, selalu bertutur kata yang baik kepada siapa saja, keluarga, adik taulan, tetangga, sesama muslim, kepada selalu bertutur kata yang baik, selalu menyebarkan salam, selalu senyum kepada siapa saja. Yang kedua, tibul kalam, omongannya, pembicaraannya menyenangkan hati orang lain, tidak pernah menyinggung hati orang lain, tidak pernah menyakiti hati orang lain. Dan yang terakhir adalah it'amut ta'am, selalu menjadi orang yang pemurah, menjadi orang yang memberi, ahli sedekah, ahli berbagi, ahli memberikan pertolongan, baik lewat hartanya, ilmunya, atau yang lainnya. Itulah tanda-tanda orang yang haji mabrur. Oleh sebab itu, mari kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah limpahkan kepada kita rezeki yang banyak, halal dan barokah untuk bekal ibadah haji kita. Dan yang belum mendaftar haji, mudah-mudahan dibuka hatinya oleh Allah, memenuhi panggilan Nabi Ibrahim, mendapatkan porsi haji. Dan yang sudah akan berangkat ibadah haji di tahun ini, mudah-mudahan dalam keadaan selamat pulang ke tanah airnya masing-masing dalam menyandang predikat haji yang mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang lainnya kecuali surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan membuka hati
hati kita agar Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki kita, membuka hati kita, dan kita memenuhi panggilan Allah sebagai hamba Allah yang menunggu panggilan ibadah haji lewat mendaftarkan haji di tempat kita masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat